Perkenalkan, nama saya Nadila Nur Amalina, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Urindo. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHF, yaitu demam berdarah dengue. Apa yang dimaksud dengan demam berdarah dengue? Jadi untuk demam berdarah dengue, dia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah. Yaitu terdapat 4 virus dengue. Yang pertama itu ada DEN1, yang kedua DEN2, DEN3, dan DEN4. Begitu pulih dari demam berdarah, imunitas akan terbentuk, namun hanya sampai strain tertentu, sehingga dimungkinkan dapat terinfeksi lagi. Untuk ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti, yang pertama yaitu memiliki penduk relatif yang kecil, ada corak, loreng-loreng putih dan hitam pada kaki dan bagian tubuh lainnya. Biasanya nyamuk Aedes aegypti ini menggigit atau menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari. Biasanya untuk nyamuk Aedes aegypti hingga pada bagian yang digantung di kamar. Nah, untuk nyamuk Aedes aegypti ini bermula dari jentik nyamuk. Jadi jentik nyamuk ini bermula dari awal dia tuh berbentuk telur sampai nanti dia bisa menjadi nyamuk dewasa dan membutuhkan waktu sampai 8-10 hari. Jadi jentik nyamuk ini biasanya dia tuh hinggap pada air di bak mandi, terus di kaleng-kaleng yang berisi air. Jadi untuk kaleng-kaleng yang di depan rumah yang masih terisi air seharusnya dikubur sehingga tidak ada jentik-jentik nyamuk di dalamnya. Nah, untuk fase demam berdarah sendiri itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase demam dimulai dari hari pertama sampai hari ketiga. Nah, untuk pada fase ini biasanya demam bisa mencapai suhu sampai 40 derajat Celcius. Nah, biasanya disertai nyeri otot, nyeri pada seluruh tubuh, sakit kepala, dan sakit di sekitar bola mata, mual, dan muntah. Pada fase ini dianjurkan untuk minum banyak. Nah, untuk yang kedua itu ada fase kritis. Fase kritis ini pada hari keempat sampai kelima. Nah, pada fase ini merupakan fase pengecoh karena biasanya suhunya itu bisa turun sampai 37 derajat Celcius. Apabila tidak mendapatkan pengobatan, biasanya trombosit akan terus menurun dan terjadi perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, dan lain halnya. Nah, untuk yang ketiga itu ada fase penyembuhan. Nah, fase penyembuhan ini pada hari ke-6 sampai ke-7 akan kembali merasakan demam, trombosit akan kembali naik, dan juga nafsu makan akan meningkat. Nah, untuk cara mencegah demam berdarah itu ada 3M. Yang pertama, menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Yang kedua, yaitu bisa menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga, bisa mengubur barang bekas seperti kaleng-kaleng yang di depan rumah yang bisa memungkinkan air itu menjadi sarang jentik nyamuk. Itu harus dikuburkan. Jadi supaya jentik-jentik nyamuk tidak bersarang di tempat itu. Nah, juga bisa di tempat tidurnya ditambahkan kelambu, terus bisa menyemprotkan obat pembasmi serangga atau nyamuk dan menggunakan lotion anti nyamuk, dan juga jangan menggantung pakaian yang terlalu lama karena itu bisa menjadi tempat hinggap nyamuk Aedes aegypti, dan juga bisa dilakukan fogging. Nah, sekian informasi tentang demam berdarah dengue. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.